ていたわけだしね。大丈夫。お互い昨日のことは忘れよう。そうだな。これからもよろしくな。Yap, gue kabut. Kali ini gue bakal ngelanjutin alur cerita atau spoiler manga Yusa Party wo Oida Sarita Kyojinbou episode ke-10. Ya, gue udah bahas ya di chapter 23 sampai 25 kemarin, dan kali ini gue bakal ngelanjutin di akhir chapter 25 sampai chapter 30, yaitu awal kehancuran Parti Pahlawan akibat bocornya artikel kegagalan Parti Pahlawan di lantai 92. Plus dimulainya eksplorasi Orun bareng tim baru di lantai terdalam. Nah, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, yuk kita mulai alur ceritanya. Nah, cerita berlanjut di depan markas Parti Pahlawan, yang dimana Oliver tengah ditunggu oleh pelayan utama Marquis Porgas. Ya, Oliver dapat panggilan dari investor utama Parti Pahlawan. Nah, karena merasa penasaran, Oliver pun bertanya pada pelayan tersebut bahwa ada urusan apa investor mereka memanggil Oliver. Dan pelayan tersebut menanggapi bahwa ini ada sangkut pautnya dengan surat yang akan diberikan pada Oliver, yaitu berita tentang kegagalan Parti Pahlawan mengalahkan Black Dragon. Nah, sambil melihat surat kabar tersebut, Oliver dan timnya sempat terkejut. Ya, mereka nggak bakal menyangka bahwa kabar kegagalan Parti Pahlawan bocor ke publik. Padahal mereka berharap aib mereka nggak bakal dibocorin gitu. Nah, singkat cerita, setelah Oliver masuk ke kediaman Porgas, yaitu investor utama Parti Pahlawan, Oliver pun langsung dicemooh oleh investor tersebut. Ya, investor tersebut mengatakan bahwa Oliver adalah pahlawan yang gagal. Namun di sisi lain, Oliver pun cuma menanggapi dengan santai. Sampai akhirnya Porgas pun marah dan langsung melempar surat kabar ke Oliver. Ya, surat tersebut berisi kegagalan Parti Pahlawan di lantai 92. Dan Porgas pun menambahkan bahwa seharusnya Oliver malu dengan kejadian tersebut. Sedangkan di sisi lain, Oliver pun berpikir bahwa seharusnya investor tersebut mencegah berita itu bocor. Karena sebelum berita itu dipublikasikan, Oliver sempat mengirim surat pada Porgas untuk mencegah artikel tersebut bocor ke publik. Sehingga Oliver pun mulai menaruh curiga pada investor tersebut. Ya, Oliver merasa bahwa Porgas merencanakan sesuatu pada partian mereka. Namun benar saja, Porgas pun berencana untuk membuat sebuah arena pertarungan antara Oliver melawan Orun. Nah, dalam pembicaraan mereka, Porgas pun mulai memanas-manasi Oliver supaya Oliver serius untuk bertarung dengan Orun di waktu yang akan datang. Ya, Porgas membanding-bandingkan soal Orun dan Parti Pahlawan, bahwa Parti Pahlawan tidak lebih kuat dibanding Orun atau Dragon Slayer. Dan Porgas pun meminta pada Oliver untuk mengalahkan Orun di pertarungan yang akan datang. Nah, mendengar hal itu, Oliver merasa percaya diri bahwa Oliver bakal ngalahin Orun di pertarungan yang akan datang. Karena dari beberapa pertarungan mereka, Oliver selalu menang saat 1v1 dengan Orun. Ya, Oliver terlihat pede bahwa dia bakal ngalahin Orun karena pertarungan tersebut akan menentukan nasib mereka berdua. Nah, singkat cerita, setelah pembicaraan mereka selesai, Porgas pun kedatangan penyihir misterius, yaitu Philly. Ya, Philly adalah dalang dari semua rencana yang mengakibatkan Orun dikeluarkan dari party. Dan bahkan, cewek inilah yang mengajukan pada Porgas untuk membocorkan berita kegagalan Parti Pahlawan. Dan menurut Philly, rencana tersebut dibutuhkan untuk mendorong kekuatan Oliver supaya Oliver bakal ngeluarin seluruh kemampuannya untuk melawan Orun. Nah, menanggapi hal itu, Porgas pun mengatakan bahwa penyihir tersebut memang sangat licik gitu. Ya, berbeda dengan tujuan Philly, Porgas punya ambisi untuk selalu menang dan jadi penguasa seperti Grandmaster. Ya, investor tersebut ingin mengikuti jejak kesuksesan Grandmaster, menguasai seluruh wilayah. Namun di sisi lain, Philip pun memperingatkan Porgas untuk tidak melakukan hal yang bertentangan dengan Grandmaster. Dan menurut Philly, jika investor tersebut masih bersikeras untuk bersaing dengan Grandmaster, Philly memastikan bahwa Porgas bakal kalah gitu. Nah, setelah ngomong kayak gitu, Porgas pun mengiyakan dan mengakhiri pembicaraan mereka. Namun sebelum Philly menghilang dari hadapan Porgas, Philly pun mengatakan bahwa mereka bakal ketemu lagi di lain kesempatan. Dan setelah itu, Philly pun tiba-tiba berpindah ke tempat terpencil dengan sihir teleportasi. Dan menurut Philly, sihir tersebut sangat sulit untuk diaktifkan. Nah, nggak berselang lama, Anneli pun datang menemui Philly di tempat terpencil.
Dan Anneli pun memberi kabar pada Philly soal Luna yang pergi ke tempat keluarganya di saat Parti Pahlawan mengalami sebuah masalah. Dan selain itu, Anneli juga merasa khawatir pada Philly yang tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Nah, menanggapi hal itu, Philly pun sempat meminta maaf pada Anneli karena Anneli sudah repot-repot mencari Philly sehingga membuat Anneli merasa khawatir gitu. Nah, setelah obrolan mereka selesai, scene kemudian beralih ke tempatnya Luna, yang dimana Luna tengah berada di kampung halamannya, yaitu di keluarga Lockhart. Ya, bokap Luna adalah ketua asosiasi pedagang yang bernama Pascal Lockhart. Nah, setelah sampai di sana, Luna pun memberitahu bokapnya bahwa Luna akan keluar dari Parti Pahlawan. Namun di sisi lain, bokap Luna pun meminta pada Luna untuk menjelaskan alasan kenapa Luna ingin keluar dari Parti Pahlawan. Padahal yang kita tahu, bokap Luna sudah menjalin koneksi dengan keluarga Porgas. Ya, gara-gara investor tersebut, perusahaan Lockhart akhirnya menjadi salah satu perusahaan terbesar di kerajaan tersebut. Namun benar saja saat Luna mengungkapkan bahwa Luna ingin keluar dari Parti Pahlawan, gara-gara artikel tersebut, Lockhart pun marah pada Luna. Ya, bokap Luna takut jika kesepakatannya dengan keluarga Porgas dibatalkan. Dan apalagi Luna hanyalah putri angkat dari keluarga Lockhart. Ya, bokap Luna meminta bahwa Luna harus patuh pada perintah bokapnya tersebut, karena mereka nggak ada cara lain selain patuh pada perintah. Nah, sambil berbicara dengan bokap Luna, Luna sempat mengingat masa lalunya 11 tahun silam. Nah, pada saat itu Luna masih tinggal di panti asuhan. Karena waktu masih kecil, Luna sudah kehilangan kedua orang tuanya dan jadi anak yatim piatu. Namun hal tersebut nggak berlangsung lama sampai Luna pun diadopsi oleh keluarga Lockhart, yaitu keluarga pembisnis. Nah, pada saat itu Luna merasa senang banget bahwa sesaat lagi Luna akan mendapat keluarga baru yang sayang pada Luna. Namun alih-alih disayang, Luna pun dilatih dengan sangat keras oleh keluarga barunya untuk pernikahan politik. Karena sebelum diadopsi, keluarga Lockhart tidak dikaruniai keturunan. Dan sebagai gantinya, Luna dilatih untuk jadi seorang perempuan yang berguna bagi mereka. Namun dalam masa-masa latihan, Luna pun mulai menemukan bakat terpendam yang dimiliki Luna, yaitu jadi seorang penyihir. Nah, berawal dari sana, keluarga barunya pun mengajukan diri pada keluarga Porgas untuk merekrut Luna masuk ke Parti Pahlawan, yang saat itu masih diisi oleh Oliver dan Oron. Nah, mulai dari sana Luna pertama kali kenal dengan mereka berdua gitu. Dan berbeda dari yang sekarang, mereka sudah bertambah kuat gitu. Namun ada beberapa hal yang tidak dimengerti oleh Luna soal alasan kenapa Porgas mengumpulkan orang-orang berbakat kayak mereka. Iya, Luna menyayangkan banget soal pengusiran Oron di Parti Pahlawan. Padahal Oron adalah pilar pendukung bagi partian mereka. Nah, untuk mengetahui rasa penasaran Luna pun bertanya tentang pendapat bokapnya soal ketidakhadiran Oron di Parti Pahlawan. Karena menurut Luna, Oron adalah sosok penting di Parti Pahlawan. Dan apalagi Porgas pun juga nggak menginginkan hal tersebut terjadi. Namun bokap Luna pun meluruskan omongan Luna bahwa sebenarnya mereka lebih mementingkan Oliver dibanding kehadiran Oron di Parti Pahlawan. Karena alasan Luna ditempatkan di Parti Pahlawan agar Luna sepenuhnya mendukung Oliver dan bukan orang yang kebetulan mengalahkan Black Dragon, yaitu Oron. Nah, menanggapi hal itu, Luna pun merasa jengkel atas ucapan ayahnya tersebut. Sampai-sampai bokap Luna pun merasa marah karena Luna telah membantah omongan bokapnya tersebut. Ya, bokap Luna memperingatkan Luna untuk tidak membantah perintah mereka. Karena dari kecil, keluarga mereka lah yang mengadopsi Luna serta merawat Luna. Dan yang pasti, bokap Luna melarang Luna untuk keluar dari Parti Pahlawan. Nah, sambil berbaring di kamarnya sendiri, Luna pun sempat mengingat omongan bokap Luna bahwa apa yang dikatakan oleh ayah angkatnya tersebut memang benar, bahwa seharusnya Luna membalas budi atas kebaikan mereka. Ya, tanpa keluarga barunya tersebut, Luna pasti sudah mati gitu. Namun di sisi lain, Luna juga merasa khawatir dengan Parti Pahlawan. Ya, menurut Luna, Parti Pahlawan bakal hancur jika sikap temperamen Derek dan kecerobohan Anneli dibiarkan terus-menerus. Dan skenario terburuknya, mereka pasti bakal mati saat dalam eksplorasi. Namun dalam kejadian itu, Luna nggak bisa berbuat apa-apa karena keluarga Luna
terikat dengan penguasa atau investor utama Parti Pahlawan. Padahal Luna sendiri ingin terbebas dari ikatan tersebut. Scene kemudian beralih di arena latihan Night Rabbit. Nah, dalam tempat tersebut, Orun memberi pelatihan pada tim 10. Ya, selain Carol dan Locke yang dilatih dengan latihan fisik, Orun juga melatih Sophia dengan latihan berhitung sambil menepuk kedua sisi bangku. Dan menurut Orun, latihan tersebut akan meningkatkan kemampuan berpikir serta pergerakan Sophia. Namun di sisi lain, Carol udah nggak sanggup lagi menahan rasa lelah akibat latihan fisik yang diterapkan oleh Orun. Sampai-sampai Orun sempat berpikir yang aneh-aneh saat Carol tiba-tiba tidur terlentang gitu. Nah, selain Carol yang sudah kelelahan, Logan dan Sophia juga sudah mencapai batas mereka. Dan menurut Orun, mereka bertiga sudah berusaha dalam latihan tersebut. Di sisi lain, Logan pun bertanya pada Orun bahwa apa pendapat Orun tentang latihan Logan hari ini. Dan Orun pun berpendapat bahwa hari ini Logan cukup baik. Dan menurut Orun, Logan sudah bisa mempraktekkan kemampuannya dalam eksplorasi. Karena selain Orun, Will juga bertugas untuk melatih Logan cara menggunakan tombak. Meskipun Will datang seminggu sekali. Ya, menurut Orun, Will punya pengalaman soal senjata seperti tombak gitu. Namun saat melihat ekspresi Logan yang cukup senang, Orun pun berpikir bahwa Logan cukup kalem saat Orun pertama kali kenal dengan Logan. Ya, Logan terus-terusan memuji kemampuan atau tahap latihan yang diajarkan oleh Orun. Ya, meskipun Orun sempat keberatan dengan pujian yang diungkapkan Logan, namun Orun akan berusaha untuk menyeimbangkan ekspektasi tim 10 pada Orun. Karena setelah 3 minggu pasca Orun bergabung di klan Night Rabbit, Orun melalui banyak hal dengan partian barunya. Ya, selain dibantu oleh Selma dalam pekerjaan Orun sebagai eksekutif, Orun juga sering latihan bareng tim utama, yaitu melakukan eksplorasi dalam labirin. Dan selain itu, dalam beberapa hari ke depan, tim unit utama akan melaksanakan misi, yaitu bertarung dengan Black Dragon di lantai 92. Dan misi tersebut adalah misi pertama Orun bareng tim unit utama klan Night Rabbit. Nah, singkat cerita, setelah Orun melatih tim 10, Orun kemudian pergi ke toko kelontong menemui penyihir legend yang dijuluki dengan nama Kapadel Evans. Iya, kakek tersebut adalah penyihir legendaris sekaligus mentornya si Orun. Iya, selain mentor, kakek tersebutlah yang membuat tempat penyimpanan dimensi yang selama ini dirahasiakan Orun pada Selma. Dan bahkan Orun sudah menganggap si kakek seperti keluarganya sendiri. Nah, dalam kunjungan tersebut, Orun ingin meminta saran pada si kakek tentang teknik baru yang sedang dikembangkan oleh Orun. Dan si kakek pun memberi sebuah metode latihan untuk mengembangkan teknik baru milik Orun. Dan kemudian, si kakek pun memuji teknik yang dikembangkan oleh Orun, bahwa teknik yang dikembangkan oleh Orun tersebut sangat menarik. Nah, menanggapi hal itu, Orun pun berterima kasih pada si kakek. Karena berkat bantuan kakek, Orun bisa menciptakan teknik baru seperti kemampuan peningkat sesaat atau momentary increase. Dan menurut Orun, teknik yang Orun kembangkan sekarang itu hampir mirip dengan kemampuan tersebut. Namun di sisi lain, si kakek pun menanggapi dengan sebuah pertanyaan bahwa apakah Orun benar-benar berpikir jika kemampuan Orun cuma sebatas sihir. Iya, si kakek tahu bahwa Orun memiliki kemampuan khusus selain magic convergency yang nggak disadari oleh Orun. Nah, dengan pertanyaan tersebut, Orun merasa penasaran dengan ungkapan si kakek. Iya, Orun nggak bisa mencerna maksud dari ucapan penyihir legendaris tersebut. Nah, setelah meminta pendapat si kakek soal teknik baru milik Orun, si kakek pun memberikan informasi tentang salah satu kelompok pemburu penjelajah, yaitu kelompoknya Sion, yang dinamai Amuzer. Iya, si kakek dapat kabar bahwa kelompok tersebut mulai bergerak di labirin selatan. Padahal menurut Orun, dalam beberapa hari ke depan mereka bakal eksplorasi di labirin selatan lantai 92. Ya, Orun terlihat khawatir dengan rumor tersebut. Sedangkan di tempat lain, Sophia dan Carol tengah asik mandi bareng di pemandian umum khusus perempuan. Karena setelah latihan keras mereka, Sophia dan Carol memutuskan untuk mabar dan menghilangkan rasa lelah mereka dengan berendam di air panas. Namun gak berselang lama, para anggota Departemen Eksplorasi pun juga hadir dalam permandian tersebut. Salah satunya adalah Carla. Ya, selain anggota Departemen Eksplorasi, Carla juga seorang sensei yang sering mengajar di tim 10.
Nah, dalam tempat itu Sophia dan Carol tengah berkonsultasi dengan Carla soal aset gitu. Ya, gue gak bisa ngelanjutin karena pembicaraan mereka bersifat sensitif. Namun yang pasti, Sophia merasa minder saat mereka memuji postur tubuh milik Selma, bahwa Selma memiliki postur tubuh yang ideal. Dan Carol yakin dalam beberapa tahun ke depan, Sophia juga akan memiliki postur tubuh yang bagus seperti kakaknya tersebut. Nah, menanggapi dukungan mereka, Sophia pun mulai bersemangat untuk mengikuti anjuran Carla, yaitu rajin minum susu untuk membentuk postur tubuh Sophia. Ya, Sophia ngelakuin itu untuk menarik perhatian Orun gitu. Nah, setelah di permandian air panas, scene kemudian beralih di sebuah bar yang dimana Orun tengah mencari informasi mengenai pergerakan Amuzer, yaitu kelompoknya Sion. Ya, selain tempat untuk minum-minum, bar tersebut adalah tempat pertukaran informasi. Ya, mereka perlu mengucapkan sebuah kata sandi yang diterapkan di bar tersebut. Nah, dalam obrolan mereka, Orun ingin mengetahui informasi mengenai pergerakan kelompok Amuzer. Dan Orun bertanya pada bartender tersebut bahwa apakah benar kelompok Amuzer mulai bergerak di labirin selatan. Ya, seperti kelompok kriminal yang pernah mengurun Caroline, kelompok Amuzer adalah kelompok pembantai penjelajah. Ya, kelompok tersebut nggak bakal segan-segan menghabisi para penjelajah yang mereka temui saat mereka eksplorasi di dalam labirin. Dan menurut Orun, selain dirinya, orang-orang tidak tahu apa tujuan Amuzer yang sebenarnya. Nah, sebelum mengiyakan ucapan Orun, bartender tersebut tidak bakal menyangka sama sekali bahwa Orun tahu tentang kelompok Amuzer. Dan bartender tersebut mengungkapkan bahwa kelompok tersebut sudah membantai senior-senior penjelajah di labirin barat. Ya, meskipun bartender tersebut tahu bahwa labirin barat sudah diserang kelompok Amuzer, namun dia sendiri nggak tahu motif rencana kelompok mereka. Namun meskipun begitu, para penjelajah akan mengalami hal yang berbahaya jika terus dibiarkan. Dan maka dari itu, Orun gak bakal ngebiarin hal tersebut terjadi gitu. Ya, Orun masih bersikeras untuk menjajal kemampuannya di labirin selatan, karena Orun punya impian, yaitu mencapai lantai 100. Nah, 1 minggu setelah Orun mencari informasi mengenai kelompok Amuzer, senjata yang dipesan Orun sebulan lalu akhirnya sudah jadi. Ya, pedang tersebut terbuat dari sisik Black Dragon yang pernah Orun kalahkan. Nah, sambil mengetes pedang tersebut, Orun merasa bahwa kualitas yang dihasilkan begitu sangat sempurna. Dan kemudian Orun pun memberikan nama pada pedangnya tersebut, yaitu bernama Black Rabbit atau kelinci hitam. Nah, singkat cerita, Orun pun kembali ke markas klan Night Rabbit. Nah, dalam tempat tersebut, Orun pun mulai memamerkan pedang pesanan Orun sebulan lalu. Ya, Orun menjelaskan pada timnya bahwa alasan kenapa pedang tersebut tidak mengkilap seperti pedang pada umumnya agar pedang tersebut tidak menarik perhatian banyak orang. Karena yang kita tahu, pedang tersebut terbuat dari sisik Black Dragon. Nah, di tengah-tengah obrolan mereka, Selma pun datang dan mengatakan bahwa untuk hari ini mereka bakal eksplorasi di lantai 91 sebelum akhirnya puncak eksplorasi akan dilanjutkan esok hari di lantai 92. Dan menurut Rain, ini adalah kali kedua mereka bertarung dengan Black Dragon setelah setahun pasca tragedi kematian Albert, yaitu anggota tim mereka. Nah, singkat cerita, mereka pun akhirnya berada di lantai 91, yang dimana lantai tersebut dihuni oleh sosok undead. Ya, meskipun makhluk tersebut tergolong cukup lemah, tapi makhluk tersebut sering bermunculan sehingga para penjelajah bakal dibikin kerapotan. Namun hal tersebut gak berlaku pada Orun. Iya, Orun langsung menebas seluruh undead dengan pedang barunya tanpa merasa kesulitan. Dan kemudian Rain dan Salma pun langsung menggunakan sihir mereka untuk membasmi seluruh undead yang berjumlah 50. Dan menurut Salma, sesuai jadwal yang mereka terapkan, tim unit utama akan segera memasuki lantai 92. Ya, menurut Orun, sesaat lagi tim unit utama akan melaksanakan balas dendam pada Black Dragon sejak setahun yang lalu. Namun sebelum itu terjadi, Orun menyempatkan diri untuk latihan di dekat bukit yang tidak jauh dari markas Night Rabbit. Dan Orun memahami seberapa besar usaha dan rasa sakit yang dialami tim unit utama hingga sampai di titik ini. Dan yang pasti, Orun akan berjuang bersama tim barunya tersebut. Sedangkan di tempat lain, Selma merasa agak khawatir dengan eksplorasi mereka besok. Karena selain Black Dragon, Selma merasa khawatir soal kemunculan kelompok Amuzer. Nah, sambil menghampiri Selma, Sophia merasa bahwa entah kenapa kakaknya tersebut terlihat gemetar. Dan Selma pun memberitahu pada Sophia bahwa besok Selma dan tim unit utama akan pergi ke labirin selatan, lapisan terbawah.
Ya, meskipun Sophia sempat melarang kakaknya tersebut pergi, namun Sophia memahami tekad Selma dan tim unit utama.